Ah, ini barusan saya membuat PPT, jadi saya buat dalam bentuk Oh PDF. iya, ah, ah, sebentar Pak, agak bermasalah. Coba sebentar. Mana tadi ya? Dosma. Kacang itu, kalian ngomong keripik, bang keripik, oh. Kelihatan dia Bapak Ibu? kelihatan Bu. Ya. Kelihatan. Nah, ini sebelum melakukan penyusunan PKM, jadi kami itu setiap tahun itu ada apa ya, dana kebijakan. Jadi tidak hanya dana kebijakan dari fakultas maupun universitas, kami juga ada dana dari ini kompetisi di dana DRPM. Jadi kita memang kalau DRPM kan dananya besar-besar ya Pak ya. Jadi sekitar 50 ke atas nggih, 50-an lah, maksimal 50. Sedangkan untuk dana kebijakan ini memang untuk menjembatani nanti filosofinya nanti kita ke arah ke mitra binaan atau ke warga binaan atau ke desa binaan seperti itu. Jadi sebelum melakukan itu kami melakukan suatu proposal, penyusunan proposal Pak. Nah, jadi yang pertama itu yang harus ada itu adalah yang pertama terkait dengan analisis situasi. Jadi situasi yang ada di mitra itu apa, yang permasalahan mereka itu apa, yang di sana itu yang perlu diangkat. Nah, waktu itu kalau misalnya ke arah guru misalnya, karena basicnya ini kan kalau di Surabaya ini kan biasanya untuk alokasi ke laboratorium itu kan biasanya untuk ke sekolah-sekolah favorit. Sedangkan daerah yang pedalaman atau yang pinggir-pinggiran atau yang swasta, nah itu kan terkendala terkait dengan laboratorium. Nah, keluhan-keluhan dari Bapak Ibu guru itu ini, saya nggak punya ini, apa namanya, alat ini. Nah, dari situ kami, apa namanya, kami koordinir, kemudian kami temukan, oh ternyata permasalahannya mereka itu tidak ada alat ukur, salah satunya ada alat ukur, kemudian alat kalorimeter, kemudian alat listrik dinamis, apakah itu RLC, apakah itu RL rangkaian seri, atau hanya rangkaian untuk rangkaian listrik yang apa seri atau paralel seperti itu. Itu yang keluhan yang selama ini yang kami lakukan untuk kegiatan PKM. Nah, setelah itu, setelah kami melakukan analisis situasi ini, kami identifikasi, oh ternyata kira-kira kami kerucut, oh kira-kira permasalahan mitra itu seperti ini. Nanti dengan adanya permasalahan ini, kita berikan suatu pelatihan pembuatan apa namanya alat yang kita tawarkan tadi. Nah, ini nanti tujuannya untuk apa? Entah apakah itu untuk biar mereka lebih terampil dalam membuat apa namanya alat peraga, jadi tidak menggantungkan subsidi dari pemerintah, karena kalau kita menggantungkan subsidi dari pemerintah, Bapak tahu sendiri, Ibu tahu sendiri kan itu juga sangat lama sekali, dan biasanya juga yang diutamakan adalah daerah-daerah tertentu saja. Apalagi kalau misalnya sekolahannya itu dia swasta, bukan negeri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian dari permasalahan itu kita sudah kasih solusi. Nah, kita tawarkan tujuannya seperti apa. Nah, solusi yang kita tawarkan seperti apa? Mindset apa namanya, bentuk alatnya yang kita tawarkan itu seperti apa. Nanti targetnya itu seperti apa. Nah, targetnya itu kalau kami itu Pak, targetnya yang jelas dalam bentuk produk itu pasti. Kedua, dari produk itu sebelum melakukan pembuatan itu pasti ada modul atau panduan. Itu pasti. Nah, dari panduan itu biasanya dilengkapi dengan LKS. Jadi biar apa para guru itu selain kita beri latih untuk membuat alat peraga, jadi feedbacknya ada. Mereka dilatih juga untuk membuat LKS. Kemudian mencoba alat yang sudah digunakan itu seperti apa, bagaimana realisasinya, bagaimana nanti hasilnya seperti apa. Jadi nanti kalau misalnya alat itu sudah jadi, nanti guru itu nanti ke siswanya itu lebih mudah. Oh seperti ini loh, nah jadi lebih kreatif seperti itu. Terus selain produk, kemudian buku panduan atau modul, kalau dari kami memang ditarget supaya bisa publish. Publishnya entah itu di artikel seminar
atau entah itu di artikel jurnal. Jadi setiap tahun kita memang di treatment seperti itu Bapak Ibu. Jadi universitas, loh kalian tuh sudah saya kasih dana, berarti nanti sumbangsih ke universitas atau fakultas apa. Makanya target itu harus jelas seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang metode pelaksanaan. Nah, di metode pelaksanaan ini yang terkait dengan solusi, tahapan yang harus dilakukan untuk melaksanakan solusi itu seperti apa? Yang jelas pasti ada tahap koordinasi. Nah, itu tahap pertama. Tahap pertama itu pasti koordinasi dengan tim pelaksana. Itu. Terus yang kedua tentang pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu pas kita terjun langsung di lapangan. Yang jelas ada sambutan mungkin atau bagaimana, kemudian ada realisasi yang di sini berarti pertama memberikan pendampingan, penyuluhan ya, kemudian langsung terjun langsung ke lapangan pembuatan alat itu sampai ke angket. Nah, dari angket itu yang berisi respon dari dari warga atau dari Bapak Ibu guru, nanti dari situ kita menemukan celah. Oh, ternyata hasil yang kita dapatkan ikan itu apakah yang pertama mungkin memberikan manfaat tersendiri kepada mereka. Kemudian yang kita latih itu mempermudah mereka untuk melakukan ulang atau merecycle lagi atau dikembangkan kembali. Kemudian yang ketiga itu adalah nantinya pengennya itu mereka pengennya kemana, pengennya alat apa yang dia inginkan itu seperti apa itu. Nah, dari yang dia inginkan, nah itu nanti kita angkat lagi untuk pengajuan proposal PKM. Jadi dari situ bisa digunakan sebagai binaan. Jadi PKM bina. Jadi terus menerus berkelanjutan, tidak langsung potong kompas. Jadi misalnya tahun pertama di sekolah A, tahun kedua di sekolah B, tidak seperti itu. Jadi ngumpul di satu sekolah itu. Atau biasanya kami kerjasama dengan MGMP kalau ke arah pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, metode pendekatannya sama seperti tadi. Jadi dijelaskan lagi metode pendekatannya seperti apa yang harus ditawarkan. Kemudian partisipasi mitra, mungkin di mitra ya di lingkungan yang kita digunakan untuk pelatihan, misalnya di tempat MGMP itu partisipasinya seperti apa? Mungkin menyediakan tempat, kemudian atau apa. Jadi yang mendukung kegiatan PKM pada saat di lapangan. Kemudian yang terakhir harus ada MONEF atau evaluasi program. Jadi harus keberlanjutan. Jadi tidak langsung setelah dikasih kegiatan ya sudah, enggak boleh seperti itu, harus berkelanjutan. Jadi ngeman-ngemani gitu, sudah kita latih, sudah kita mengeluarkan banyak biaya, ternyata tidak direalisasikan oleh guru. Jadi kalau bahasa Jawanya itu ngeman-ngemani atau apa ya? Kalau bahasa Indonesianya berarti apa ya Pak? Apa ya? Enggak berguna. Jadi apa ya? Harus berkelanjutan seperti sia-sia, Bu. Nah, sia-sia. Nah, kemudian ada lagi habis metode pelaksanaan, kemudian ada kelayaan perguruan tinggi. Nah, ini kelayaan perguruan tinggi itu kinerja dari LPPM, dari universitasnya itu misalnya setiap tahun dia ada yang diterima itu berapa. Ini semuanya tergantung dari pihak sananya Pak, dari universitasnya. Kemudian ada kualifikasi tim pelaksana. Nah, kualifikasi tim pelaksana ini yang harus harus diperhitungkan. Jadi kalau bisa multidisiplin. Jadi misalnya fisika dengan biologi atau kimia seperti itu. Jangan hanya satu fisika saja. Nah, yang diprioritaskan seperti itu. Tapi selama ini karena kami kan lebih enak dengan teman sendiri ya sudah akhirnya satu jurusan. Jadi sama, di rolling nanti ketuanya siapa. Seperti itu. Terus kemudian yang kelima adalah biaya. Nah, yang biaya ini yang perlu kita ajukan itu berapa? Kebetulan kami itu tiap tahun itu dikasih anggaran sama fakultas itu sekitar 10 juta, Pak. Nah, dari 10 juta itu bisa dimanfaatkan kira-kira apa yang kita realisasikan untuk guru sesuai dengan angket atau respon dari mereka seperti itu. Nah, ini adalah contoh kegiatan yang pernah saya lakukan.
Nah, yang pertama adalah pembuatan alat ukur. Nah, selama ini kan kalau di sekolahan ya yang dihadapi yang pertama itu kan kadang-kala itu siswa itu nggak paham tentang pengukuran, cara pengukuran dari misalnya jangka sorong, kemudian multimeter anal, cara membacanya itu sangat kesulitan, sangat apa ya, nggak bisa, dalam artian mungkin karena yang mungkin kendalanya ya mungkin ya di sekolahannya itu tidak tersedia alat alat yang ini ya, alat yang memadai, itu yang pertama. Sehingga guru itu kesulitan mau menjelaskan, itu kesulitan. Apalagi kalau daring seperti ini ya. Wah, tambah rumit sekali. Malah bingung guru nanti diapakan ya, apa ya. Makanya dari situ kami memberikan solusi membuat alat seperti ini. Nah, ini Pak, alat Bapak Ibu, alatnya itu besar, jadi memang 3 dimensi. Jadi bahan dasarnya itu dari kertas karton. Kertas karton yang ukurannya tebal. Sehingga kami bisa membuat desain seperti ini. Jadi yang ini adalah bagian utamanya, yang ini rahang atas sama rahang bawah. Jadi ini nanti bisa digeser-geser. Nah, yang dari ini kami sesuaikan sama persis dengan bentuk asli dari jangka sorong. Jadi ketelitiannya berapa kami sesuaikan, karena ini skalanya kami perbesar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya ada sebuah benda, kami nyolokkan di sini, kami dekatkan di sini, nanti dia terukur. Nah dari situ nanti siswa mungkin kalau misalnya digunakan untuk sebagai alat peraga, ini nanti bisa diterapkan. Jadi nanti siswa bisa tahu mana yang skala nonius dan mana enggak sampai 100.000 Bapak Ibu, sangat murah sekali. Dan ini bisa apa namanya ya, dikembangkan lebih lanjut. Jadi ini itu yang bagian atas sama bawah supaya dia bisa digeser-geser. Kami ini beri ini kertas, bukan kertas sih, map bening, map plastik yang bening itu, yang map mika yang buat untuk apa namanya dokumen. Nah, ini kami potong, kemudian kami di sini saya beri double tip. Ini kami beri double tip sehingga dia bisa bergeser-geser. Nah, ini sudah ada ini. Ini sudah kami kembangkan, alhamdulillah Bapak Ibu tertarik. Nah, seperti itu. Selain jangka sorong, juga ada namanya ini adalah multimeter analog. Nah, untuk multimeter analog, ini bahan utamanya triplek Bapak Ibu. Ini bahannya triplek, kemudian yang ini sengaja kami pakai print apa ya, kayak print poster ya, print spanduk. Jadi ukurannya sangat besar. Kemudian yang bagian ininya, bagian pemutarnya, ini kami gunakan ini apa namanya kayu. Kayu kami sesuaikan di sini. Jadi, nah, ini Bapak Ibu, yang ini. Jadi nanti ini seolah-olah bisa, misalnya saya pengennya mengukur misalnya berapa ohm pada hambatan berapa, misalnya 100 misalnya. Lah ini yang ini bisa kami gerakkan Bapak Ibu. Yang ini itu pakai ini bisa di scroll. Jadi ini itu kami gunakan kawat. Nah, ini kami gunakan kawat. Jadi ini nanti bisa ke sini. Jadi misalnya ada anak ya, ada anak, misalnya saya tekan ke sini. Nah, ini nanti kita geser-geser. Ini bisa. Seperti itu. Jadi tahu nanti cara pengukuran manual menggunakan multimeter analog. Jadi bahannya sangat murah sekali dari bahan bekas dan tidak membutuhkan biaya yang sangat mahal. Jadi dengan ini nanti anak itu bisa tahu, oh ternyata cara pembacaan alat ukur itu seperti ini, baik untuk jangka sorong maupun untuk multimeter analog. Nah, yang ini pembuatan alat ukur. Kemudian lagi, nah ini yang saya ceritakan tadi, ini adalah alat kalorimeter dari kaleng bekas. Jadi yang ini Bapak Ibu, ini tuh dari kaleng rokok. Nah, dari kaleng rokok di dalamnya ini itu ada styrofoam. Nah, styrofoam kemudian kami lem. Lemnya itu menggunakan lem kayu ya, lem Raja Wali itu yang putih itu loh Bapak Ibu. Nah, itu kami tempelkan. Diusahakan tidak boleh ada rongga.
sehingga bisa mempertahankan suhu di dalam kaleng itu. Kemudian yang bagian luarnya ini kami beri kain flanel. Nah, kain flanel benar-benar sangat tebal sehingga tidak ada kontak dari lingkungan kalau digunakan sebagai alat kalorimeter. Kemudian kami pilok seperti itu. Kemudian yang atasnya nah atasnya ini kan tutupnya ini kan karet nih. Nah di dalamnya itu kami gunakan styrofoam juga. Jadi benar-benar kedap dia. Jadi kedap dan alhamdulillah sih suhunya terkontrol seperti itu. Kami memang mencoba beberapa kali nih. Jadi awalnya desain yang pertama seperti ternyata gagal. Desain kedua ternyata gagal lagi, akhirnya yang inilah yang benar. Kemudian di sini ada lubangnya ini digunakan untuk meletakkan termometer. Nah, supaya dia nggak gerak-gerak, ini kami gunakan karet. Karetnya ini blender. Karetnya blender yang kecil atau karetnya LPG. Nah, yang kecil itu, yang warnanya hitam. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah penyangga kaki ya, penyangga kaki pakai ketiga. Ini saya kasih bunsen. Nah, bunsennya ini kalengnya ini dari UC 1000. Nah, UC 1000. Jadi dari sini ternyata kita uji coba, ternyata bisa mempertahankan suhunya di dalam sistem ini. Seperti itu Bapak Ibu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu juga tertarik, Bapak Ibu guru. Ini biayanya sangat murah sekali. Padahal kan alat kalorimeter ini kan mahal nih, sekitar mungkin ya 250, belum lagi yang bagian ininya ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini adalah alat peraga kotak radiasi. Nah, alat peraga kotak radiasi, nah ini kami gunakan, ini kan kotak ini nih, kotak apa ini namanya? Kotak bening. Nah, kayak apa ya? Kayak kotak pakaian nih, cuma ini kan sangat kecil. Ini dimensinya kecil, paling kecil sendiri nih. Jadi kayak kotak makanan ya. Kemudian ini kami lubangi, bagian ini kami lubangi. Ini sebagai tempat fittingnya si lampunya. Nah ini kami kategorikan ada yang warnanya hitam, ada warnanya yang bening. Nah yang hitam ini kami pilok pakai warna lain, yaitu warna hitam. Kemudian yang ini. Nah supaya bisa buka tutup nih, bisa dibuka. Ini seperti ini desainnya. Nah, jadi yang kotak yang tadi ini ditaruh di sini. Kemudian yang ini itu sebagai tempat untuk meletakkan termometer. Jadi ini di dalamnya yang ini bagian dua ini itu bolong Bapak Ibu, bolong. Ini bolong. Gunanya untuk tempatnya untuk mendeteksi suhu. Jadi diberi alat termometer, baik di sini maupun di sini. Ini adalah lampu. Nah, jadi kalau misalnya lampunya ini saya nyalakan, saya colokkan dengan listrik, otomatis kan ada pengaruh antara dengan ini sama ini. Ini warnanya hitam, ini warnanya putih. Nah, kemudian kita lihat perubahan atau kenaikan setiap derajat Celcius dengan indikator dari termometer. Seperti itu Bapak Ibu. Ini semua alat ini Bapak Ibu itu adalah hasil dari kita bimbingan juga dengan mahasiswa nggih. Kami kan walaupun saya ini dari prodi non pendidikan, saya juga mengajar mahasiswa prodi pendidikan, terutama pada mata kuliah eksperimen Bapak Ibu. Jadi dari mata kuliah eksperimen itu mereka memang anak-anak itu mahasiswa saya minta memang kan by project nih, saya minta untuk membuat alat yang sederhana yang berkaitan dengan topik dari materi yang kita berikan. Waktu itu ada topik mekanika, ada topik termodinamika, ada topik gelombang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, salah satunya untuk yang termodinamika, mereka itu membuat ini. Nah, dari sini Bapak Ibu, jadi kan seperti simbiosis mutualisme gitu. Jadi dari sini, ternyata karya mahasiswa juga bagus. Nah, kita recycle, kita kembangkan, nah kita gunakan untuk kegiatan PKN. Jadi memang rata-rata untuk mata kuliah saya, memang semuanya berbasis proyek.
seperti itu Bapak Ibu. Ini yang untuk alat peraga kotak radiasi. Kemudian selanjutnya yang ini adalah kit listrik dinamis. Nah, ini alat pertukangan Bapak Ibu. Jadi mungkin Pak Yohanes mungkin ini sangat tertarik sekali ya. Ini kayu Pak Yohanes, ini kayu juga. Kemudian yang ini adalah papan. Jadi triplek nih. Jadi ini fungsinya untuk meletakkan bahan ini, bahan-bahan yang dibutuhkan. Misalnya ada resistor, kemudian lampunya, seperti itu. Kami letakkan di sini. Kemudian bagian atasnya, bagian tutupnya, itu kami taruh yang ini. Nah, ini itu kami print Bapak Ibu, kemudian kami lubangi. Kemudian kami pasang ini namanya ya, tempat listriknya, fittingannya. Ini ada yang warna merah, ada warnanya hitam. Kemudian ini sebagai tempat lampu. Jadi kami identifikasi ini lampu, saya kasih tanda ini lampunya. Kemudian ini juga saya coba saya perbesar ya. Nah, seperti itu. Jadi ini ada lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4. Kemudian ini ada resistor. Kami tandai lambangnya resistor seperti apa. Tapi kami lubangi bagian kakinya saja, bagi ujung-ujung kakinya itu. Jadi nanti dari situ nanti Bapak Ibu guru kami latih cara memasang resistor. Nah, kemudian lampu. Jadi memang kalau agak berat, yang ini agak berat. Jadi papan itu sudah kami siapkan. Kemudian yang ini sudah kami siapkan. Lubang-lubangnya juga sudah kami siapkan. Jadi Bapak Ibu guru itu hanya tinggal merakit, kemudian melatih untuk nyoder. Nah, nyoder menggunakan timah seperti itu. Jadi benar-benar kita harus sediakan. Kalau nggak disediakan, wah susah payah nanti Bapak Ibu guru, kesulitan juga. Dalam 1 hari enggak bakalan nyampe, enggak bakalan mencukupi waktunya, bisa-bisa 2 hari 3 hari seperti itu. Karena kan enggak mungkin sampai nginep, enggak mungkin kan sampai pelatihannya sampai 2 hari 3 hari. Kami manfaatkan ya sudah pada 1 hari selama 8 jam itu harus selesai. Selesai tidak selesai ya harus selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Ini adalah bahan-bahannya ya. Jadi ada resistor, ada lampu. Nah, ini adalah potensiometer ya. Untuk yang hambatan variabel itu yang bisa diubah-ubah. Ini untuk yang listrik dinamis. Nah, kemudian ini adalah waktu itu kami latihkan dan alhamdulillah ya, ini dana DRPM kami didanai. Ini adalah hasil karya juga dari mahasiswa, kebetulan mata kuliah saya Bapak Ibu. Jadi waktu itu mata kuliah saya itu saya minta mahasiswa saya, intinya kalian harus membuat karyanya yang jelas harus menelurkan sebuah proposal. Proposal apa? Proposal PKM. PKM apa? PKM 5 bidang yang didanai oleh Dikti. Nah, anak-anak itu akhirnya terpacu Bapak Ibu, dan juga saya kasih motivasi, saya kasih reward. Kalau misalnya proposalnya itu didanai, saya jamin nilainya pasti A. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, jadi mereka itu bisa dan didanai. Nah, ini adalah hasil karya mereka. Ini adalah robot pemadam kebakaran. Ini saya realisasikan di mana? Di tingkat SD. Jadi kami latih, anak SD itu kan sangat tertarik. Apalagi kan robot seperti ini kan sangat tertarik, merasa tertantang. Nah, kami latih mulai perakitan, kemudian penyoderan. Jadi anak kecil-kecil itu kami latih Bapak Ibu seperti itu. Dan di terakhir kegiatan kami gunakan untuk kompetisi. Jadi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu saling kompetisi. Jadi kami membuat arena kayak bentuk labirin. Jadi gimana caranya dia bisa mematikan, namanya kan pemadam kebakaran, mematikan lilin yang menyala harus mati. Bagaimana caranya? Mereka berkompetisi. Jadi labirinnya itu jalannya itu kami buat menggok-menggok, belok-belok supaya
apa namanya, mereka juga kesusahan. Nah, gimana caranya bisa memadamkan api? Nah, alat penyemprotnya itu ini Bapak Ibu. Ini memang ini ya benar-benar teknologi ya. Ini kami membutuhkan biaya ya lumayan mahal juga karena harus mereteli, harus membongkar ulang ini. Ini kan roda dari mobil-mobilan. Nah, ini kami bongkar. Kemudian yang ini adalah alat penyemprot pewangi itu loh Bapak Ibu. Pewangi yang otomatis itu loh, yang setiap detik ces, langsung keluar wanginya. Nah, ini pakai ini saya. Oke, yes. Ini yang robot kebakaran. Nah, terus yang ini selama pandemi, nah kami gunakanlah hand sanitizer bahan alam. Ini langsung terjun ke masyarakat, apa namanya, langsung ke warga, nggih. Jadi dari lidah buaya kami ekstrak. Nah, kami ekstrak menggunakan pakai ditambah dengan alkohol dan juga pewangi supaya harum. Nah, hasilnya bentuknya seperti ini. Dan alhamdulillah memberikan respon positif bagi warga yang kami bina seperti itu. Jadi tidak perlu beli, cukup menggunakan lidah buaya seperti itu. Terus yang terakhir, nah ini yang tahun sekarang Bapak Ibu yang sudah saya kembangkan, yaitu membuat sistem hidroponik tenaga panel surya. Jadi kami membuat hidroponik. Jadi instalasinya itu seperti ini, sumber energinya bukan lagi pakai listrik PLN, kami gunakan panel surya. Kemudian pompa yang kami gunakan itu pompa DC, jadi tidak perlu inverter lagi. Kalau pakai inverter kan mahal. Nah, karena dia mengubah dari DC ke AC. Nah, akhirnya saya daripada mahal-mahal langsung aja dari panel surya langsung ke pompa ini. Nah, perlu alat lagi, cuma murah kok Bu, Bapak Ibu, cuma 50.000. Namanya SSC seperti itu. Nah, mungkin dari sini Bapak Ibu monggo kalau misalnya ada pertanyaan. Jadi sangat singkat sekali. Monggo Bapak Ibu. Bu Nanda duluan mungkin. Saya malah mau ini kan Pak Yohanes duluan, mungkin ada ini. Mungkin ini Bu, saya mau sharing juga sekalian dulu 2017 awal-awal saya masuk di universitas Bu, awal-awal saya mengajar semester genap atau semester ganjil lupa saya pernah tapi PKM mandiri Bu, PKM yang pakai dana sendiri Bu, yang untuk per semesternya itu barang bekas juga, cuman lebih sederhana, sangat sederhana Bu. Kalau misalkan Ibu udah ini, saya masih tapi ini ke materi Bu, karena PKM yang dulu kami lakukan itu untuk guru SMP. Jadi lebih ke mengaitkan misalkan aplikasi media apa yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang ada di lingkungan, bisa kita bawa ke kelas begitu. Itu aja sih Bu, lebih ke misalkan bunyi gitu, materi bunyi, contoh bunyi dengan suara itu bagaimana begitu, aplikasinya bagaimana gitu. Barang-barang yang ada di sekitar sekolah, kebetulan sekolah tempat PKM kami itu di desa pinggir sawah Bu, di pinggir sawah di belakang toko-toko. Jadi kebetulan di situ banyak botol-botol aqua, botol-botol gelas botol minum gelas gitu. Jadi lebih sederhana sih Bu, nggak yang ini. Jadi yang ingin saya tanyakan Bu, misalkan media yang sederhana, yang sangat sederhana seperti itu, bila misalkan ingin dikembangkan, misalkan seperti yang punya Ibu kan udah misalkan ada teknologinya Bu. Kalau misalkan media sederhana tersebut, misalkan kita alihkan ke teknologi tersebut, itu gimana ya Bu? Maksudnya triknya bagaimana Bu? Bisa hasilnya Bu Nanda. Itu kan sekarang kan banyak sekali nih tutorial yang ada di YouTube ya.
Di YouTube itu kan banyak sekali. Saya juga biasanya kan juga melihat dari YouTube. Nah, dari YouTube itu saya kembangkan. Misalnya contohnya tadi kayak alat kalorimeter. Alat kalorimeter itu kan sangat sederhana sekali. Selama ini kalau beli secara langsung kan mahal. Ya sudah, kami memanfaatkan pakai kaleng bekas. Nah, kalau menggunakan kaleng bekas itu kan masih ada kebocoran, sehingga tidak bisa mempertahankan suhu di dalam sistem. Nah, bagaimana caranya? Saya waktu itu mikir, orang jualan es batu aja lah atau es keliling itu kan kok bisa ya dia bisa tetap suhunya stabil. Ternyata di situ dia pakai styrofoam. Nah, styrofoamnya itu sangat beda dengan yang ada di pasaran. Seperti itu, kayak apa ya? Bukan namanya kayak apa? Busa ya, busa atau styrofoam ya, yang tebel itu loh, yang untuk penghambat apa namanya suhu supaya suhunya tetap stabil supaya tidak terjadi kebocoran. Yaitu dari situ ide saya hanya saya tempel-tempel hanya menggunakan lem Raja Wali seperti itu. Kemudian tetap loh, ini kok tetap ya, kok bisa bocor. Akhirnya bagian luar juga seperti itu, Bu. Jadi dalam sama luar saya apa namanya saya lapisi seperti supaya kelihatan menarik. Saya kasihlah kain flanel seperti itu. Mungkin dengan yang kondisi yang ada di Ibu, misalnya suara, misalnya mungkin bisa diakali seperti itu dengan cara itu tadi. Harus ngotak-ngatik ini ya, pikiran ya. Jadi apa ya, ini apa ya, makanya pakai YouTube juga, gimana gitu. Seperti itu, Ibu. Jadi kan sekarang kan media informasi itu kan sangat luas. Jadi ya harus kreatifnya kita seperti itu. Siap, Bu. Itu kemarin pas pertama saya ngajar, Bu, masih awal-awal, jadi apa yang ada yang seperti itu. Nggak apa-apa, Bu. Kadang kala saya juga ngajar itu ya, kan nggak ada persiapan. Ya sudah, saya ini aja, saya kasih motivasi dengan ini menayangkan mungkin ide kreatif atau alat apa yang ada di YouTube itu aja. Makanya kan mata kuliah saya itu ini kan berbasis project biasanya, Bu. Karena kan saya pengennya memang ke arah ke ini ya, program kreativitas mahasiswa. Nah, dari program kreativitas mahasiswa itu kan nanti bisa dimanfaatkan kita untuk melatih masyarakat, digunakan untuk PKM. Salah satunya yang tadi itu robot, kemudian satunya lagi alat kotak radiasi itu. Dan alhamdulillah, jadi simbiosis mutualisme lah, bahasa halusnya itu simbiosis mutualisme. Karena kalau kita bekerja sendiri tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi harus menggantungkan mahasiswa. Kalau mahasiswa kan patuh dengan kita, oh ya Bu, ya Bu, ya Bu, kayak gitu. Dari pengalaman saya. Karena itu tadi, saya kasih motivasi, saya kasih reward. Kalau misalnya proposal kalian terdanai, pasti saya jamin dapat nilai A. Nah, dari situ mereka termotivasi gimana caranya mereka membuat ide sekreatif mungkin. Malah waktu itu mereka itu membuat ini loh, Bu. Jadi di dalam lahan pertanian, nah itu kan masyarakat petani itu kan keluhan hama wereng. Nah, hanya gimana ya caranya supaya hasil panennya itu bagus. Nah, akhirnya mereka punya ide, setiap titik itu dikasih bunyi ultrasonik, karena kan belalang itu kan pakai, kalau ultrasonik kan agak terganggu ya, merusak insting antara belalang satu dengan belalang yang lain. Seperti itu contoh simpelnya. Contoh lagi juga ada lagi mahasiswa saya itu membuat solar, bahan solar itu dari limbah plastik. Nah, jadi limbah plastik. Jadi dipilih Bapak Ibu plastik, jenis-jenis plastik yang tidak bisa didaur ulang, itu diolah, dibakar ya dalam keadaan tertutup. Nah, pembakarannya itu pakai kaleng kongguan. Tahu nggak? Kaleng merah itu, Bu ya. Kaleng kongguan itu, kemudian atasnya itu dikasih kayak pipa besi. Nah, ternyata itu bisa menghasilkan cairan solar. Jadi kalau misalnya kita bakar langsung nyulut. Itu dari limbah plastik, dari plastik. Seperti itu. Jadi kreativitasnya dari situ. Iya, baik. Iya.
Jadi ya saran saya ya itu tadi dari Iya. mahasiswa. Siap, Bu. Apalagi kalau berbau dengan mata kuliah ada pemberian tugas, makanya anak-anak itu seneng. Wah, berarti enggak ada UTS maupun enggak ada, semuanya by project seperti itu saya. Dan itu mungkin bisa dikembangkan untuk anak yang semester 5. Kalau untuk anak semester 1, 2, 3 enggak bisa. Bisanya anak semester 5 seperti itu. Dan alhamdulillah ya, saya bisa mengantarkan saya untuk Timnas. Jadi saya bisa waktu itu keliling-keliling Indonesia, ada di Subang, iya, kemudian ada di Mataram, kemudian Makassar. Jadi kalau anak-anak itu kalau lolos sampai Timnas ya sudah dosen pembimbingnya ikut. Seperti itu. Ya, mongga mungkin ada pertanyaan lagi, mongga. Ini harus ngomong ini Ibu ya, biar gak ada pertanyaan tapi harus ngomong ini. Iya, kita kan sharing, Pak. Ibu, saya itu selama ini menghindari yang mata kuliah terkait lab itu. Oh, padahal itu seru, Pak. Ya makanya Bu, saya lihat ini kok ya benar ya Bu ya, benar ya. Memang baru padahal di YouTube juga tersedia banyak seperti yang Ibu sampaikan tadi. Iya, betul. Sangat sederhana sekali. Dari situ. Ya, iya. Ya. Contohnya lagi seperti ini, Bapak. Saya mensiasati untuk mata kuliah eksperimen. Kalau dikerjakan di kampus kan tidak mungkin. Walaupun di kampus itu sudah tersedia alat. Alatnya PASCO. Kan high class ya, sangat mahal, Pak. Kami mensiasati karena kan tidak ada PTM pada saat itu, pada saat pandemi. Gimana caranya ya? Anak ini supaya bisa melatih psikomotoriknya mereka, jadi afektif, kognitif, sama apa Bu? Saya bukan orang psikomotorik afektif, itu supaya tercukupi. Akhirnya di eksperimen itu saya gunakan untuk mereka membuat alat peraga. Benar-benar dari bahan yang sudah tersedia di lingkungan kalian. Saya seperti itu. Harganya harus sangat rendah sekali, nggak boleh mahal-mahal. Jadi seperti kemarin tuh saya kasih topik ekspansi termal. Jadi kalau ekspansi termal itu mereka itu membuat, intinya pokoknya terjadi pertambahan panjang. Setiap ada kenaikan, bagaimanakah perubahan panjangnya? Jadi dengan cara mereka pakai kawat. Jadi divariasi jenis kawatnya boleh, pakai kawat pertama mungkin dari aluminium, bisa juga tembaga atau besi yang lain. Ketika dikasih pembakaran pakai lilin atau pakai bunsen. Nah, bunsennya saya suruh membuat sendiri, yaitu pakai botol tadi, kemudian ada sumbunya. Nah, loh Bu, bagaimana cara ngontrol suhunya? Ya sudah, ditutupi kanan kiri, kamu kasihlah termometer di situ di bagian ujungnya. Nanti kan kelihatan berapakah setiap kenaikan. Nah, seperti itu. Kami akali seperti itu. Jadi rumusan masalah selain menentukan perubahan panjang terhadap kenaikan tadi, ya setiap kenaikan berapakah perubahan panjangnya, juga mencari nilai koefisien dari jenis logam itu. Itu alhamdulillah mereka saya minta untuk membuat video. Saya lihat videonya bagus-bagus mereka. Itu yang pertama. Topik yang kedua, mereka membuat thermoelectric generator. Loh, Bu, thermoelectric generator itu bagaimana? Ya menerapkan efek Seebeck. Nah, jadi setiap kenaikan delta T itu akan mengakibatkan delta V. Nah, delta T mengakibatkan perubahan potensial atau terjadinya beda potensial. Oh gitu ya Bu? Iya. Jadi mereka itu hanya beli termoelektriknya, TEG-nya, peltiernya. Jadi mereka beli peltier itu bisa online, bisa pakai Tokopedia atau Shopee. Mereka kalau nggak salah sekitar berapa ya? 30.000 tergantung dari yang kita inginkan. Nah, cuma alatnya sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Nah, di situ. Nah, terus Bu, kalau sudah ketemu delta V-nya bagaimana? Kamu variasi. Variasi apanya? Variasi peltiernya boleh. Jadi kalau misalnya disusun seri, seperti bagaimana nilai delta V-nya. Kalau disusun paralel, bagaimana. Kalau campuran, bagaimana. Terus kalau kita tahu delta V-nya ini sudah ketemu, terus bagaimana? Tambah lampu, dikasih lampu. Nah, lampunya itu bisa diseri, bisa paralel. Dilihat dari nyala lampunya. Bisa juga mereka menghidupkan baling-baling bambu. Kipas. Nah, itu awalnya saya kasih motivasi
dengan memberikan video dari YouTube. Seperti itu. Kemudian lagi ada menggunakan mesin uap. Jadi kaleng bekas saya kasih air. Nah, kemudian yang bagian ujungnya, ini ada sebuah kayak suntikan. Jadi bisa menggerakkan kipas. Gitu. Alhamdulillah bisa. Nanti saya share ini bentuk videonya. Lucu-lucu anak-anak itu. Itu yang termo. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang mereka ya berhasil seperti itu. UTS-nya saya buat untuk membuat poster. Dari hasil mereka itu saya pinginnya mereka itu membuat poster. Ya saya nilai. Ya sudah B project. Enggak ada nilai, enggak ada tertulis itu berupa soal, enggak ada. Semuanya B project. Seperti itu. Jadi memang ini ya, kreativitasnya kita aja. Saya kan dosennya males kalau membuat soal, project aja. Seperti itu. Iya. Tapi jadi lebih kreatif jadinya ya Bu ya. Kalau misalkan dosennya harus lebih kreatif daripada mahasiswa. Kreatif menemukan masalah. Iya. Kemarin kan Pak Yohanes kan juga kesulitan kan kalau di sana itu kan laboratoriumnya kan jarang terpenuhi. Mungkin dari situ mungkin bisa Pak membuat alat-alat yang sangat sederhana yang ada di lingkungan kita. Seperti itu. Anak-anak itu kalau dikasih demonstrasi aja sangat senang sekali seperti itu. Dibandingkan dengan teori. Kalau teori alamat Pak. Pasti ditinggal tidur. Pasti itu. Iya, pengalaman saya ini. Ada juga mata kuliah saya itu kuliah non pendidikan, Bapak Ibu. Jadi membuat proses pembuatan logam. Jadi proses pembuatan logam ini kalau beli logam kayak besi atau baja kan mahal. Akhirnya mereka itu inisiatif membuat dari timah. Gulungan timah itu kan murah. Kemudian kalau dia dipanaskan kan dia cepat meleleh. Nah, itu saya ajarkan cara pembuatannya Bapak Ibu. Jadi menggunakan sand casting. Jadi sistem cor. Nah, dari situ anak-anak itu pintar membuat desain. Jadi kayak seperti ini produknya. Nah, jadi bentuknya seperti ini dari logam, ini dari timah. Nah, ini adalah produk mata kuliah saya. Ini tugas ini, Bu. Untuk UTS-nya mereka saya minta untuk membuat proposal. Proposalnya mungkin nanti bisa direalisasikan ke UAS harus. Jadi mereka membuat bahan komposit. Bahan komposit itu jadi mereka dari serat alam. Nah, ini yang menghasilkan karya mereka ke arah PKM 5 bidang yang didanai. Alhamdulillah di bawah asuhan saya, 2 kelompok ini yang mewakili fisika. Seperti itu. Jadi kemarin itu membuat plester anti luka. Jadi dari hidrogel polimer ya, polivinil PVA. Nah, seperti itu. Jadi kayak buat plester. Biasanya kalau Hansaplast itu kan kadangkala kan karena dia tidak elastis nih, jadi gampang luka. Lah itu kami menggunakannya itu kami membuat plester itu dari madu dan dari daun sirih. Seperti itu. Dan alhamdulillah lolos PIMNAS. Besok berangkat, tapi berangkatnya online. Seperti itu, Ibu. Jadi memang harus kreatif memang. Ya itu tadi loh, harus memberikan masalah kepada mahasiswa. Nah, kalau nggak ada masalah, jadi harus memberikan masalah. Monggo. Sambil saya siapkan untuk videonya ya, mungkin memberikan nanti inspirasinya, mungkin dalam perkuliahan boleh, nanti ke arah PKM ataupun penelitian juga boleh, seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan sambil saya siapkan.
Saya mau mendengarkan saja Bu Nanda, saya nggak ada pertanyaan Bu Nanda. Loh, berarti harus paham semua berarti Pak ya. Sudah terinspirasi ini berarti Pak. Terinspirasi Bu, hanya nggak tahu paham semua apa enggak, tapi terinspirasi Bu. Yang itu tadi loh Pak, yang lebih mudah itu tadi membuat alat ukur tadi loh Pak. Kalau untuk membuat alat ukur contohnya gampang Pak. Ini saya coba saya kasih share gitu. Coba sekarang alat ukur aja dulu gitu. Iya Bu. Kelihatan Bapak Ibu? Sebentar saya besarkan. Ini kelihatan nggih? Besar kelihatan nggih? Belum Bu, Oh, masih belum ya. lagi. Gimana nggih caranya? Sebentar ya. Tapi sudah muncul Bu. Halo? Sudah muncul Bu, hanya apa? Kecil. Gambarnya belum besar. Nah. Kecil nggih. Yang ini? Ah, Besar. kelihatan. Sudah. Yang ini kelihatan. Sudah. Nah, ini yang membuat pola. Jadi kita membuat pola dulu. Ini triplek. Ini kayu, Pak. Ini kayu, kemudian kita membuat pola. Jadi diusahakan sama persis dengan bentuknya ini. Nah, ini kan kayu ini. Kelihatan gini? Kelihatan. Nah, kemudian kami beri lem. Lemnya lem apa sih namanya ya? Lem besi ya. Jadi yang ceket itu loh Pak, yang benar-benar lengket itu loh. Bukan lem kayu. Nah, ini ini ya. Terus ini dilem. Nah, ini kan bentuk badannya nggih. Rahang utama kan ini. Nah, kita lem. Nah, kemudian kita tempelkan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi awalnya tadi, nah ini kan G. Sebentar. Yang pertama kan membuat pola dulu. Nah, kemudian kita lem. G. Nah, diratakan bagian atas bawah. Nah, kita rekatkan. Kemudian kita gunting. Ini adalah skalanya. Nah, skala dari jangka sorong. Kemudian kita tempel. Sudah, sebentar. Skalanya gimana Bu buatnya? Manual ini skalanya juga, manual, Bapak. Jadi saya print. Di print ini, Pak. Ini di print ini. Ini kan aslinya kan enggak panjang nih. Jadi ini saya sambungkan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Iya, Pak. Seperti itu. Jadi ini kami sesuaikan dengan skala jangka sorong sesungguhnya. Cuma ini kami perbesar. Karena kami sesuaikan dengan bentuk dari jangka sorong tersebut, dimensinya. Seperti itu. Jadi sangat mudah sekali. Ini yang desain pertama. Untuk yang desain kedua, nah, ini kan ditempel di sini tadi. Iya. Ya, leres nih. Nah, setelah itu kami kasih ini solasi bening supaya enggak gerak, supaya tampilannya bagus. Supaya kalau kena basah enggak bakalan basah ini alatnya, skalanya. Jadi plastik solasi itu melindungi. Nah, jadi disolasi sampai sini,
sampai bagian ini. Yang ini enggak perlu. Ini yang apa namanya skala noniusnya. Nah, skala noniusnya kami lem di sini. Jadi ini harus sejajar seperti itu. Oke. Nah, ini kan, ini skala noniusnya. Kami solasi juga, pakai solasi bening. Nah, setelah itu yang saya bilang, diberi apa namanya map bening, ya. Map plastik itu map bening. Nah, ini kami rekatkan antara sisi bawah sama sisi atas supaya apa? Bisa digerak-gerakkan, bisa digeser-geser, bisa digeser ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, terus berarti ada lagi Bu, dalam apa namanya kertas beningnya di apa keseluruhan dari atas sampai bawah dililitkan gitu ya Bu, atau ada dipotong lagi Bu? Maksudnya gimana Bu? Yang antara skala yang di bawah dengan yang di atas Bu, maksudnya apa namanya kertas alat beningnya itu ya, untuk gesernya itu. Untuk plesternya itu langsung semua atau kita langsung potong semua, langsung langsung semua. Jadi apa namanya? Ya jadi diselimuti ya. Diselimuti bisa juga hanya di bagian muka saja, nggak apa-apa. Kalau bagian muka nanti kan kalau bagian muka berarti hanya ditempelkan bagian permukaannya saja yang ada skalanya itu. Jadi dikasih double tip. Bagian atas dikasih double tip, bagian bawah dikasih double tip. Bagian tengah jangan dikasih double tip. Kalau tengah bagian double tip kan nggak bisa bergerak, nggak bisa digeser. Iya, Bu, sudah Bu. Yang bagian bawah dengan bagian atas Bu Nada supaya bisa gerak. Terus untuk yang ketiga ini mungkin ya untuk pemberian tadi yang jenengan apa namanya tanya. Lah ini saya gunting kan? Oh iya. Nah, kemudian ini kan dikasih sini nama ini kan? Iya. Nah, ini kan Bu. Oh iya. Saya mikirnya tadi semuanya makanya saya. Nah, kalau semuanya sih enggak masalah. Cuma kan apa namanya harus banyak kertas map beningnya ini gitu. Iya, Kan yang tahu kan hanya bagian mukanya saja gitu. Makanya kami bagian mukanya saja. Jadi yang bagian ini dikasih double tape. Seperti itu. Nah, jadi bisa digerak-gerakkan. Sudah. Ini namanya jangka sorong. Terus dikasih ketelitiannya berapa. Sudah selesai. Jadi anak nanti tahu bisa melakukan pengukuran. Ini bisa digunakan untuk misalnya untuk mengukur diameternya berapa bisa. Wong ini saya sesuaikan kok skalanya dengan yang aslinya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang untuk yang jangka sorong. Nah, kalau untuk yang kalorimeter tadi sebentar. Untuk kalorimeter buat semangat. Jadi memang harus benar-benar kreatif. Kalau tidak kreatif, wassalam. Sebentar nih. Saya taruh mana? Dapatnya berarti
Saking lamanya Bapak Ibu lupa saya itu naruhnya di mana gitu. Boleh bertanya lagi, Bu? Oke, monggo. Apa namanya, terkait misalkan PKM yang dilakukan di sekolah, apa namanya, keberlanjutannya itu bagaimana ya, Bu? Misalkan karena saya pernah pengalaman juga PKM yang terkait ke sekolah, misalkan seperti media yang pembelajaran yang sederhana, berlangsung ketika hanya kita memberikan apa namanya PKM tersebut gitu, Bu. Jadi ketika nanti selang beberapa waktu iya, itu bagaimana ya, Bu ya? Iya, memang kita harus ini pandai-pandai triknya nggih. Jadi waktu itu gini, kan guru itu kan butuh sertifikat. Nah, butuh sertifikat pelatihan. Nah, itu tidak saya berikan pada saat hari H. Pada saat pelaksanaan tidak saya berikan. Jadi supaya ada feedback, supaya Bapak Ibu itu bisa apa ya? Jadi nggak sia-sia, nggak hanya pada hari itu ya sudah selesai, enggak. Tapi berkelanjutan. Ya caranya itu tadi pemberian tugas sesuai dengan LKS. Jadi LKS-nya sudah saya berikan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan alat itu untuk melakukan kerja yang ada, petunjuk yang ada di LKS. Nah, kalau sudah selesai mengirimkan email ke saya, baru nanti kami teliti, sudah oke, kami berikan sertifikat. Seperti itu. Jadi memang ada apa ya, pelatihan mandiri. Itu cara ngontrolnya. Dan alhamdulillah sih memang yang kembali itu harusnya kan yang kami latih itu misalnya 20 peserta. Yang balik itu mungkin 50%, yang lainnya sudah enggak balik. Kan waktu kami latih itu kan mereka itu saya kasih bekal nggih. Jadi langsung dibawa pulang. Harus dibawa pulang memang. Berarti produk itu dibawa pulang untuk mereka kembangkan. Seperti itu. Jadi memang harus ada treatment. Kayak gitu sia-sia. Kita kan sudah memberikan pelatihan ya, walaupun kita sudah dapat data, tapi kan harus ada flashback dari mereka juga loh. Kasih sudah dilatih, mana hasil kalian kan gitu. Siap. Ayo Pak Yohanes yang gunyuai. Enggak, Bu, lagi menimba inspirasi sih ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya punya ya. Ini adalah kegiatan Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu guru ya pada saat pelatihan. Jadi ini yang saya memberikan pelatihan saya ini. Nah, ini tuh sudah saya siapkan, Bapak Ibu. Saya sudah siapkan kaleng. Sudah saya kasih pilok warna hitam. Jadi mereka itu hanya membuat bagian di dalamnya ini. Saya kasih styrofoam. Nah, styrofoamnya kan tebal sekali yang ini. Kelihatan nggih? Kelihatan nggih? Styrofoam. Oh ya. Nah ini kan tebal. Jadi bagian depan, bagian yang dalamnya ini sama tutupnya. Nah tutupnya tadi kan plastik ya, plastik. Tapi di dalamnya itu saya kasih styrofoam. Nah ini adalah kegiatan dari Bapak Ibu guru seperti itu. Jadi yang di dalam ini nggak boleh bolong. Jadi harus benar-benar tutup rapat. Lah ini loh, ini jarum ini jarum, saya kasih jarum supaya benar-benar bentuknya bulat dan sesuai dengan tutup dari kaleng tersebut. Jadi biar bentuknya benar-benar bulat. Ini. Nah, ini mereka. Nah, ini kan kaleng rokok toh Bapak Ibu. Ya, kaleng rokok. Nah, ya. Ini ada jarum pentul kan. Nah, awalnya kan ya ini gini. Saya kasih kain flanel supaya kelihatan bagus. Nah, bisa juga kaleng fox juga boleh. Jadi begini, saya ulangi nih Bapak Ibu. Jadi ada bagian luar, ada bagian dalam. Jadi
bagian luar itu saya gunakan apa namanya kaleng fox yang diameternya lebih besar daripada kaleng rokok. Seperti itu. Oke, jadi yang ini saya kasih pilok warna hitam, kemudian bagian dalamnya itu saya kasih styrofoam. Nah, kemudian di dalamnya styrofoam saya kasihlah kain flanel seperti itu. Nah, kemudian di selanjutnya saya apa namanya? Saya masukkanlah si kaleng rokok tadi itu. Nah, ini yang nanti diisi oleh air. Oke. Iya, Bu. Oke. Nah, ini yang sudah jadi. Nah, kemudian sama Bapak Ibu dikasih nama. Lah, ini kan. Ini tuh saya kasih fiber Bapak Ibu. Nah, jadi begini, saya ulang ya. Jadi ada kaleng fox yang ukurannya diameternya lebih besar daripada kaleng rokok. Kemudian bagian luarnya saya pilok kasih warna hitam. Kemudian bagian dalamnya saya kasih styrofoam. Nah, styrofoam yang tebel. Nah, styrofoam. Kemudian di styrofoam sebelum saya kasih kain flanel, nah saya berilah fiber. Ini fiber yang buat apa namanya? Yang di toko bangunan nih loh, beli fiber pasti tahu kayak serat gitu. Jadi ini agak harus hati-hati karena ini tajam ini. Nah, fibernya ini saya lengketkan dengan lem Raja Wali. Nah, sudah selesai. Itu untuk nanti saat pembakaran itu ya Bu ya, di dasarnya itu ya Bu ya. Yang apa? Fibernya itu yang untuk nanti bersentuhan dengan yang bukan. Fibernya itu yang di kalengnya tadi. Oh, oke. Biar untuk menutupi pori-porinya si styrofoam. Jadi benar-benar dijaga. Itu pertama gini Pak, kami itu membuat beberapa kali. Yang pertama tanpa fiber, dicoba. Wah, ternyata masih bocor. Kemudian yang kedua, coba hanya kain flanel saja, bocor juga. Akhirnya lah kami memberikan solusi, pakailah si fiber itu. Nah, gimana supaya tertutupi semuanya? Saya kasih lem Raja Wali, jadi tertutupi semua itu Pak. Jadi nanti permukaannya tadi keras. Tapi itu bisa dibuka tutup kan Bu? Karena untuk isi air sama misalnya isi kalengnya, es kan? Ada 2 kaleng. Jadi yang pertama kaleng besar, yang di dalamnya dikasih styrofoam tadi sama kain flanel, sama fiber. Terus kaleng kedua, di dalamnya si kaleng yang pertama tadi, yang diameternya lebih besar. Makanya ada kaleng fox, satunya lagi kaleng rokok. Diameternya lebih kecil. Paham ya Bapak? Kemudian atasnya dikasihlah tutup yang dari styrofoam tadi. Lah bentuk bunderannya itu disamakan dengan yang bentuk kalengnya si rokok itu. Jadi benar-benar kedap. Benar-benar kayak seperti apa ya? Kayak termos. Sorry Bu. Yang tadi apa itu yang berserat itu apa namanya tadi? Fiber itu naruh di bagian mana? Taruhnya di styrofoamnya. Jadi kalau styrofoamnya. Kalau sebelum dikasih kain flanel, dikasihlah si fiber itu. Ya, cara merekatnya supaya dia tidak ada pori-porinya, saya kasihlah lem Raja Wali. Sampai merata, sampai benar-benar kering. Kalau benar-benar sudah kering, barulah ditempeli oleh si kain flanel. Kan untuk asas black itu ya Bu ya, percobaan. Apa? Itu untuk asas ini, sorry Bu saya nggak pakai headset. Itu untuk percobaan asas black itu ya Bu ya? Iya betul, untuk asas black. Iya. Di situ nanti di bagian tutupnya dikasih lubang untuk mengukur alat ukur termometer untuk memasukkan termometernya. Jadi deh. Kan itu kan semuanya dari bahan bekas. Ya, bisa disuruh mahasiswa yang ngerjakan itu.
Ya, tinggal membuat perangkatnya saja, beres. Tapi kita lihat simpel, Bu. Lihatnya simpel, Iya. pengerjaannya yang luar biasa. Bu Lydia, kalau misalnya kami di program studi katakan saja meminta untuk Ibu memberikan yang kayak sederhana begitu, bisa ya Bu ya? Iya, jadi pemateri, Bu. Kita ngumpulkan dosen satu prodi, kemudian kan online kan bisa Bu ya? Iya, bisa. Beres. Bisa Bu ya? Oke, terima kasih Bu ya Bu. Iya, Saya iya, kabarin iya. ke Kaprodinya Bu ya. Iya, beres Bapak. Itu kalau untuk yang ini Pak, untuk yang pendidikan ya tadi yang alat peraga gitu. Kalau untuk yang non pendidikan misalnya untuk kreativitas mahasiswa, yaitu tadi mereka saya buat itu tadi dari bahan alam gimana caranya supaya bisa menghasilkan produk. Yaitu tadi motivasinya pokoknya kalau kalian bisa sampai lolos terdanai pasti oleh itu triknya. Iya Bu. Tadi yang bahan dasarnya madu itu ya Bu ya, apa itu ya? Iya, madu. Madu di tempat kami kan berlimpah ruah Bu. Plester anti luka. Itu yang pertama itu alhamdulillah ya Pak, sejak tahun 2012 saya alhamdulillah mata kuliah yang saya geluti, yang saya ajarkan itu, yang saya bimbing itu saya ampu ke mahasiswa itu bisa sampai ke PIMNAS. Seperti itu, termasuk yang robot tadi loh Pak. Ya, robot itu ya hasil dari mata kuliah saya. Itu robot pemadam kebakaran. Kebetulan itu mahasiswa saya itu dia memilih skim PKM untuk 5 bidang itu adalah skim ini langsung ke masyarakat. Nah, mereka itu ke desa ke SD. Nah, akhirnya saya kemas sama teman-teman. Ya opo punya mahasiswa ini kita kemas bagus, kemudian kita ajukan untuk PKM dikti di RPM. Nah, jelalah Pak, didanai. Produknya sudah ada dari mahasiswa, tinggal kita mengemas, membuat perangkatnya, sudah beres. Ya. Ini yang untuk kreativitas mahasiswa ya Bu ya? PKM. Iya betul, kreativitas mahasiswa itu. Terus lagi Bu, ada juga mereka itu membuat ini ekstraksi TiO2 dari pasir mineral. Mungkin di Sulawesi. Bapak di mana NTT nggih? Pak Yohanes masih NTT Bu. Nah, NTT itu kan pasir alamnya, pasir pantainya kan bagus-bagus. Ya. Nah, kalau yang dipunya saya itu Bapak, pasirnya itu ternyata kami teliti itu mengandung bahan magnetik sama mengandung TiO2. Lah, kami ekstrak jadilah TiO2 Pak, titanium dioksida. Nah, pada saat pembimbingan PKM itu Pak yang sudah didanai, nah itu bisa dijadikan sebagai pemutih gigi. Caranya gimana itu? Ya jadi ini kami ekstrak menggunakan larutan kimia sebagai pelarut. Jadi kami menggunakan reaksi kimia, menggunakan bahan kimia. Ternyata di situ bisa dijadikan bahan TiO2, namanya titanium dioksida, tapi dalam bentuk nanotube. Kemudian kami celupkan dengan gigi. Nah, gigi yang sudah kasih beri perlakuan pemberian kopi kami rendam selama 7 hari. Kemudian kami sinari menggunakan cahaya biru. Lah, itu jadi putih, Pak. Bisa dicoba. Nah, proyeknya dari apa? Dari mata kuliah. Keren Ibu. Iya. Nah, itu saya angkat untuk mengajukan hibah. Dan alhamdulillah didanai. Jadi produknya dari mahasiswa, semuanya dari mahasiswa Bapak. Kemudian kami kemas, ya sudah wes, akhirnya lolos seperti itu. Itu kalau untuk yang non pendidikan, itu yang non pendidikan seperti itu. Monggo.
Ini tadi apa? Video ya? Saya lupa ya. Video nggih. Iya, Bu. Iya, Bu. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu, saya tampilkan di Google Drive saya. Masalahnya anak-anak itu ngirimnya di Google Drive. Ini yang kami lakukan pada masa pandemi. Belum muncul, Bu. Belum. Oke, sebentar, belum Pak. Sebentar Pak. Nah, masih loading. Karena ini berat ya. Berat sekali karena semua video mereka langsung upload di sini semua. Jadi besar ini. Sebentar Pak. Kelihatan nggak Bapak Ibu? File-file di drive-nya sudah. Ya. Ini kelihatan file yang sudah saya buka? Ganestia? Sudah. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Kosong, Bu. Oke, sebentar Pak. Nah, ini loh maksud saya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, Ya. ini alat untuk ekspansi termal. Nah, ini mahasiswa. Kelihatan videonya, Pak? Kelihatan. Suaranya juga kedengaran. Oke. Nah, ini. Ini kreativitas mereka sendiri, Bapak. Videonya juga mereka sendiri yang membuat. Jadi kadang-kadang itu anak itu lebih kreatif daripada kita. Nah, dilihat ini jarumnya yang ini, Pak. Bapak Ibu. Kelihatan nggih? Ya, kelihatan. Ya, ya, Bu. Nah, sudah. Ini laporannya. Nah, ini
Ini yang menggunakan alat Usenbrook. Ada lagi yang lebih sederhana lagi ada. Saya coba kita cek yang punyanya Hirunisa. Nah, yang ekspansi. Ekspansi mana ya? Oh, ini. Nah, ini kan sangat sederhana sekali. Ini kemarin ini. Nah, ini kan sangat sederhana. Kelihatan nggih? Kelihatan. Ya. Ini kan timbangan kue ini. Ini mereka yang membuat. Jadi saya minta mereka membuat video dan juga logbook. Jadi setiap kegiatan catat. Ini pakai malam ini. Ini sudah dipanaskan ini Bapak Ibu. Makanya dia cenderung ke bawah. Awalnya dia lurus kesetimbangannya. Karena dipanaskan akhirnya dia cenderung ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, saya percepat ya. Nah, ini. Jadi tergantung dari permasalahannya. Yang pertama dia yang tadi itu, yang kedua memanipulasi jaraknya, jarak api. Nah, rambatan kalornya seperti apa, butuh berapa menit. Nah itu. Jadi harus apa ya, dicatat juga. Nah ini suhunya dia. Nah, memang tidak ideal nggih. Jadi banyak sekali apa ya noise seperti itu. Karena memang ini kan dilakukan di rumah, enggak bisa kalau dilakukan di kampus seperti itu. Nah, sampun selesai. Ini yang ekspansi termal. Ada lagi yang pakai thermoelectric generator. Yang ini. Ini yang thermoelectric generator. Nah, ini kan sangat sederhana sekali. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan. Ini adalah dinamonya. Ini dinamonya, ini kabel penghubungnya. Ini es batu. Nah, ini es batunya ini supaya terjadi perbedaan T, delta T. Ini dipanaskan. Yang di bagian di bawahnya es batu itu adalah peltiernya. Nah, peltiernya di bawah sini. Peltiernya sudah selesai. Nah, ribun. Itu yang mata kuliah saya. Ada lagi misalnya saya share lagi ya, banyak.
Nah, ini adalah mata kuliah saya, salah satunya mata kuliah konversi energi. Jadi coba saya lihat ini adalah punyanya. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan Bu, ya. Ampas kelapa, baterai bekas, multimeter digital, blender, ayakan, pH meter, Ini cutter, gelas bahan-bahannya yang plastik, dibutuhkan. penyulingan digital, Jadi dia kabel membuat penjepit baterai bola, dan dari terakhir ada tomat lampu LED kecil. sama ampas kelapa. Yang kedua ada pembuatan jus tomat tusuk, yaitu 1 kg Ini kan tomat juga bisa tusuk digunakan sebagai itu dihaluskan untuk menggunakan PKM. blender selama 10 menit hingga halus tanpa memberikan tambahan cairan dan menyaringnya hingga menghasilkan filter tomat busuk. Yang ketiga ada pengujian tingkat keasamannya, yaitu filter tomat busuk diuji dengan menggunakan pH meter, dihasilkan pH sebesar 6,2. Yang keempat ada pembuatan tepung ampas kelapa, yaitu ampas kelapa dikeringkan di bawah terik matahari selama 2 hari. Kemudian setelah kering dihaluskan dengan menggunakan blender hingga menjadi tepung, kemudian diayak. Yang kelima ada pembuatan elektrolit, yaitu dengan mencampurkan tepung ampas kelapa dengan jus tomat busuk menggunakan perbandingan variasi komposisi yang berbeda, yaitu antara ampas kelapa dalam filtrat. Nah, ini nanti kalau dibuat PKM kan diambil yang terbaik, yang menghasilkan potensial yang baik dan juga arus terbaik. Yang keenam ada perakitan dua baterai, yaitu mengeluarkan isi baterai hingga tabung seng atau anoda baterai kosong atau tidak mengandung elektrolit. Yang selanjutnya, baterai AA yang sudah kosong diisi dengan variasi konsentrasi elektrolit yang sudah dibuat sebelumnya. Yang ketujuh ada pengujian biobaterai, yaitu digunakan untuk mengukur besar arus dan beta potensial yang dihasilkan dari biobaterai. Nah, dari hasil pengujian biobaterai kelapa mampu digunakan cukup kecil di sehari-hari. Nah, ini diuji ternyata dia bisa menyalakan lampu LED. Seperti itu Bapak Ibu. Tribun, ada inspirasi? Saya jadi kepikiran ini Bu, apa namanya, banyak alat-alat di sekitar kita yang kita pikirnya ya seperti baterai ini ya Bu ya, biasanya kan langsung kita buang ya Bu ya kalau nggak terpakai. Karena bisa jadi bahan yang bisa kita jadikan media, cuman butuh kreativitas kitanya ya Bu ya. Betul. Jadi bisa menggunakan tadi ya, pakai jus tomat busuk bisa juga pakai kulit pisang. Nah, bisa itu. Ada lagi Bu. Bentar. Ini produk semua ini. Ini yang tadi itu ini Bu. Saya karena kan bagus ya, dia runut ya. Ini saya publiskan di seminar besok. Seminar nasional yang SNF itu. Oh iya. Ya. Ada lagi yang dari baterai juga. Siapa ya? Alfen. Nah, ini yang dari kulit pisang. Pemanfaatan limbah kulit pisang sebagai bahan pengganti pasta baterai oleh Alfen Rohmania, NIM 031 FRD 2018. Nah, ini kan kreativitas. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Salah satu komoditas yang melimpah ada pada sektor pertanian dan perkebunan. Buah pisang adalah salah satu komoditas Indonesia yang memiliki berbagai jenis dan banyak ditanam di seluruh daerah.
Banyaknya buah pisang ini seiring dengan bertambahnya limbah kulit pisang. Sebagian besar warga yang mengkonsumsi pisang langsung membuang kulitnya begitu saja, padahal di dalam kulit pisang terdapat zat yang dimanfaatkan, misalnya sebagai bahan pengganti pasta baterai. Dalam penelitian sebelumnya oleh Nur Fazri Palungan tahun 2017, limbah kulit pisang Ambon mampu menghantarkan arus listrik dan dapat menggantikan bahan elektrolit pada baterai. Bapak Ibu. Jadi harus ada referensi. Berdasarkan penelitian tersebut dan referensi penelitian lain terkait pemanfaatan kulit pisang sebagai pengganti pasta baterai, kami bertujuan untuk meneliti bagaimana kemampuan kulit pisang Ambon, pisang raja, dan pisang kepok sebagai pengganti pasta baterai. Langsung saja ke langkah pembuatan. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角何年経っても言えない後悔したって構わないでも言葉はここまで出てるのねえサマータイム海岸通りを歩きたいドライブだってしてみたいただ視線を合わせてほしいのねえサマータイム夜明けまで海辺走って潮騒に包まれたいね彼女の仕草が甘いね君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂のドリーミングが忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角占いなんて信じない運命なんてあるわけないただ本当のことを知りたいのねえサマータイム近づく距離にも気づかない胸の高鳴りごまかせないただ昔と変わらず鈍いのねえサマータイム思い出は色あせたって折れた跳ねたの中がいいね彼女の笑顔が憎いね君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂のドリーミングが忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂のドリーミングが忘れないででも気持ちを Berikut Bapak Ibu. Itu yang baterai. Ada lagi, itu semuanya produk dari mata kuliah. Jadi hasil UAS-nya, itu harus bisa menampilkan itu. Tadi lagi coba supaya tidak jenuh ya. Pak Yohanes
senyum-senyum, Pak. Gimana sih? Speechless. Ini semuanya UAS kan ini. Nah, kemudian agak lama ini. Terlalu banyak file yang diupload. Ada lagi yang mana ya? Buat apa ya? Bahasa saya. Corina. Ini yang membuat biogas. Nah, nggak ada suaranya nih Bapak Ibu nih. Mana ada? Ini mungkin yang teknologi itu pertukangan kalau yang ini. Jadi dia membuat biogas dari kotoran sapi. Ya. Untuk yang bukan apa namanya lang. Ini benar-benar anaknya ini apa namanya berani untuk apa namanya dananya besar ini anaknya. Nah, ini kotoran sapinya ini. Nah, ini kotoran sapi Bapak Ibu. Masukkanlah di tabung. Nah, bisa menyalakan. Sampun. Keren, Bu. Apa namanya? Misalkan PKM seperti biogas demikian, Bu. Untuk misalkan diajukan untuk PKM yang didanai, itu untuk timnya itu bagaimana, Bu? Misalkan. Untuk timnya lebih baik multidisiplin, Bapak. Multidisiplin, Ibu. Jadi jangan hanya dari fisika. Mungkin Ibu bisa mengambil mungkin dari biologi dan juga dari teknik. Tekniknya ini bisa teknik mesin, monggo terserah. Karena pengalaman saya kalau dari satu jenis nih, hanya fisika saja, tidak mungkin. Jarang terdanai. Jadi lebih baik yang multidisiplin seperti itu. Karena kan tadi ada namanya kualifikasi tim personalia. Nah itu. Bila media, Bu, misalkan medianya lebih ke media fisika seperti kita, tapi itu bagaimana untuk timnya? Apakah misalkan memang harus cari Iya, jadi bisa dari desain informasi ya teknologi ya. Desain produk, nah itu desain grafisnya. Kalau tidak ada itu gimana ya? Misalkan apa namanya? Kalau misalkan teknologi bisa, Bu? Teknologi pembelajaran. Bisa nyambung.
Intinya memang yang diutamakan adalah yang multidisiplin seperti itu. Apalagi kan sekarang kan ini nih, pemerataan, jadi tidak terpusat untuk universitas yang besar-besar. Jadi semua universitas yang lain, baik PTN swasta maupun negeri, bersaing. Dan itu pun pemerataan, jadi ada kuotanya, jadi tidak didominasi untuk perguruan tinggi negeri. Seperti itu Bapak Ibu. Waktu saya PKM yang didanai oleh Dikti, yang robot itu ada yang membuat pecel kok Bapak Ibu. Membuat pecel itu dari universitas ini apa namanya Madiun, PGRI Madiun kalau nggak salah, itu kan juga swasta. Buat pecel, buat makan makanan itu, terus kemudian lagi ada membuat keripik dari daun kelor, keripik dari daun apa namanya bayam. Jadi memang sangat sederhana sekali seperti itu. Itu kalau terjun langsung ke masyarakat umum ya, bukan untuk yang ke pendidikan seperti itu. Gimana Pak Yohana? Teman saya kemarin buat mirip itu Bu, biogas itu pakai kotoran sapi. Kemudian sekarang pakai apa Bu ya? Enggak kotoran sapi lagi, tapi dia ganti dengan apa? Lumpur apa begitu? Oh gitu, ya. Katanya lumpur itu mengandung gas yang mirip gas metana, berarti mengandung gas metan yang gas baik. metan, berarti kan salah satunya untuk penghasil itu kan menghasilkan gas metan. Apalagi kalau apa namanya karakteristik dari apa namanya si kotorannya juga harus ini Pak, mempengaruhi juga. Biasanya kalau habis pup ya, si sapinya itu malah lebih bagus. Apalagi dikencingi, nah itu mengandung zat metan lebih banyak dibandingkan yang sudah kering seperti itu. Kemarin itu yang mahasiswa saya yang lolos PIMNAS itu membuat baterai dari urin manusia. Dari urin. Iya, jadi dari urin manusia. Jadi kalau misalnya urinnya itu didiamkan dalam waktu yang lama, zat metannya malah tambah lebih baik. Kan tambah pesing kan, Pak? Kalau bahasa ininya kan pesing. Paham ya Bu Nanda pesing? Paham Bu, paham. Oh iya. Tambah lebih bau. Nah itu justru menghasilkan potensial yang lebih baik. Seperti itu. Alhamdulillah lolos PIMNAS. Seperti itu. Ya berkat dari mahasiswa juga. Ya. Ribun, ada pertanyaan lagi, monggo. Ini sampai jam berapa nggih Bapak Ibu? Loh, satu jangan minta satu Gimana? Artinya apa, Bu? Satu itu berarti sampai bosen. Oh iya. Ya. Kalau sampai bosen saya enggak pulang-pulang ini. Iya. Enggak, kalau ada pertanyaan lagi. Iya, kami dapat banyak ilmu, Bu. Saya nggak ada pertanyaan Bu, hanya yang tadi itu Bu, apa namanya? Biogas. Siapa tahu sesudah ini bisa apa ya Bu ya? Bisa berbagi lagi. Kalau saya sendiri kan mungkin hanya mangguk-mangguk, tertawa-tertawa. Kalau teman-teman lain siapa tahu bisa lebih nyambung. Iya. Tapi Pak Yohanes ya juga harus Pak Yohanes. Ya Bu, saya memang selama ini saya ngajar yang teori-teori aja Bu. Oh gitu. Tapi saya tertarik kok Bu, apa namanya? Intinya manfaatkan mahasiswa ya untuk kebaikan. Iya betul. Pak, ya. Jangan keras-keras Pak. Jangan keras-keras. Oh ini dari rumah Bu. Berarti Bu sambil menyelam minum susu Bu ya, bukan? Betul. Iya betul, sambil menyelam minum air, bukan minum susu lagi. Jadi simbiosis mutualisme. Ini semuanya proyeknya mahasiswa kok Bapak Ibu. Jadi memang dari mata kuliah saya by project. Nah ini kan masih satu yang saya telurkan untuk ke artikel. Mungkin tadi kan ya seperti yang baterai dari pisang kan bagus. Dia konsultasinya memang saya bilang kalau bisa jenis pisangnya itu harus beragam. Nah jangan hanya satu saja. Coba jenis pisang yang lain. Karena kandungannya kan berbeda-beda. Nah makanya tadi ada pisang kopo, ada pisang raja, ada pisang yang lain kan. Nah untuk menghasilkan potensialnya kan juga berbeda-beda
seperti itu. Nah, itu kan juga bisa digunakan untuk membuat artikel. Nah, untuk yang hasil terbaik itu nantilah bisa terjun ke masyarakat untuk dijadikan sebagai PKM, program pengabdian kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi banyak terinspirasi kami Bu ini. Biasanya tiap semester mikir PKM apa yang harus dilakuin. Kayaknya ini kita ada banyak stok ya Pak Yohanesnya. Tapi banyak itu Bu, kreativitas. Saya memang bilang intinya pokoknya harus konversi energi. Nah, apa-apa harus menjadikan listrik. Nah, waktu itu juga dia memanfaatkan pakai ini ya, tenaga matahari. Jadi membuat wajan itu wajan kayak wajan yang putih ya, yang putih yang bisa memantulkan. Nah, di tengahnya, di bagian-bagian wajannya itu dikasih light cermin. Terus bagian tengah itu untuk alat memasak. Nah, jadi pantulan dari cahaya itu melalui dari cermin itu bisa langsung direfleksikan ke tungku masakan itu. Hanya bisa memasak berapa sampai mendidih bisa, memasak telur bisa. Nah, itu kan bisa diterapkan kalau misalnya di lingkungannya panjenengan atau bagaimana. Itu tadi banyak itu videonya kan. Kebetulan kan yang mengikuti mata kuliah saya kalau nggak salah sekitar 25 anak. Nah, itu kan setiap video kan berbeda-beda. Memang saya bilang harus satu orang satu individu. Karena kan harus online ya, jadi harus dikerjakan di rumahnya masing-masing, jadi tidak bisa untuk dilakukan secara kelompok. Seperti itu tuh pada saat mensiasati untuk perkuliahan secara online. Jadi tidak harus untuk praktikum di apa namanya di kampus karena tidak diperbolehkan kan waktu itu lockdown terus kan itu ya. Nah, makanya ya kami berpikir ya oh punya caranya ya gimana caranya itu tadi. Mantap ini saja. Ya kalau gimana Bapak Ibu bisa diakhiri nggih? Sudah jam. Terima kasih banyak-banyak Bu. Oke, jadi mohon maaf. Jadi untuk yang pertemuan hari ini untuk terkait dengan PKM tentang kiat-kiatnya ya mungkin semoga dari sini nanti ada ide atau kreativitas dari Bapak Ibu inspirasi. Nah, nanti mata kuliah nanti saya seperti apa, terus nanti dikembangkan untuk masyarakat seperti apa. Jadi mohon maaf saya hanya bisa menyampaikan hanya berapa jam ya, karena terkendala waktu dan juga saya mau 2 jam Bu. sangat terbatas sekali ya. Kalau misalnya saya tatap muka kan lebih enak. Oh, saya antarkan hasilnya proyeknya anak-anak saya antarkan. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu, Pak Yohanes dan juga Bu Nanda. Jadi mohon maaf kalau penyampaian saya tadi mungkin agak kurang pas buat Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibunya Bu. Sama-sama. Menginspirasi kami. Tak stop dulu, stopnya mana?